Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani virus COVID-19 di negara Amerika Serikat terkait tugas mata kuliah perbandingan hukum. Untuk kelompok saya diisi oleh 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Fikri Yasril Guci dengan NPM 1871040. Yang kedua ada M. Askal Effendi dengan NPM 1871035. Yang ketiga ada Niken Devanur Alisa dengan NPM 1871037. Dan yang terakhir ada Sri Kushofi Fanti dengan NPM 1871033. Untuk presentasi kami akan disampaikan oleh untuk mengawali presentasi kami akan disampaikan oleh Niken Devanur Alisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Fikri. Di sini saya akan mengambil alih sementara untuk presentasi. Saya akan sedikit kasih pandangan atau pendahuluan tentang presentasi yang akan kita sampaikan kali ini. Negara Amerika Serikat saat ini adalah negara dengan pasien COVID-19 tertinggi di dunia. Dengan jumlah sekitar 30 juta pasien positif dan 545.000 korban meninggal dunia selama pandemi COVID-19 ini masuk ke Amerika Serikat. Menurut CDC, Badan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat mencatat 14 kasus COVID-19 antara 21 Januari sampai 23 Februari 2020. Semua pasien tersebut diketahui telah melakukan perjalanan ke Cina. Amerika Serikat mencatat kasus pertama virus corona pada 21 Januari 2020. Amerika Serikat mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 ini dialami oleh seorang pria dari negara bagian Washington. Pusat Pengendalian Penyakit Amerika Serikat kemudian mengumumkan pada 21 Januari bahwa pria berusia 35 tahun tersebut dinyatakan positif mengalami COVID-19. Kemudian pada 29 Februari 2020, Amerika Serikat melaporkan kematian pertama akibat virus corona atau COVID-19. Dan selanjutnya beberapa kebijakannya dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang akan dibacakan oleh Askal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Mohon maaf Askal, audionya bisa dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Askal Effendi, NPM 1871035. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang pertama yaitu dukung negara bagian dengan sumber daya federal. Maksudnya, administrasi akan menyebarkan ribuan staf federal, kontraktor, dan sukarelawan untuk mendukung upaya vaksinasi negara bagian dan lokal. Ini termasuk memanfaatkan Korps Komisi Layanan Kesehatan Masyarakat AS untuk memberikan pelatihan klinis langsung dan pengembangan program vaksinasi di seluruh negeri. Upaya tersebut juga akan menggunakan sumber daya dari Departemen Urusan Veteran AS dan Departemen Pertahanan, termasuk dokter, perawat, asisten, dan apoteker. Yang selanjutnya, yang kedua, memanfaatkan otoritas federal untuk memperluas tenaga vaksinasi. Itu administrasi akan bertindak cepat untuk mengubah deklarasi COVID-19 Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) saat ini untuk mengizinkan profesional berkualifikasi tertentu, misalnya pensiunan dokter dan perawat baru-baru ini,
yang tidak memiliki lisensi berdasarkan undang-undang negara bagian untuk memberikan vaksin untuk melakukannya agar sesuai untuk menambah jumlah profesional berkualifikasi yang mampu memberikan vaksin dengan pelatihan yang sesuai. Yang ketiga, mengganti sepenuhnya penyerahan garda nasional oleh negara bagian. Banyak negara bagian melaporkan rencana untuk menggunakan garda nasional mereka untuk mendukung upaya distribusi vaksin, termasuk untuk mendukung fungsi transportasi dan logistik yang penting. Untuk lebih mendukung negara bagian, administrasi akan sepenuhnya mengganti negara bagian untuk penggunaan pengawal nasional mereka. Yang keempat, mendorong negara bagian untuk meningkatkan tenaga vaksinasi mereka. The Biden administrasi Harris akan merilis panduan yang mendorong negara bagian untuk mengambil semua tindakan yang tersedia untuk meningkatkan tenaga kerja mereka sebagaimana mestinya. Seperti yang telah dilakukan sejumlah negara bagian untuk memperluas profesional medis, administrasi akan mendorong negara bagian untuk mempertimbangkan mengizinkan perizinan ulang secara cepat untuk profesional perawatan kesehatan, memberikan lisensi vaksinasi sementara untuk pelajar klinis dan profesional perawatan kesehatan berpendidikan asing, dan memperluas ruang lingkup praktek bagi praktisi kesehatan non-dokter, termasuk namun tidak terbatas pada asisten dokter, apoteker, dan perawat terdaftar. Yang kelima, permintaan untuk perjalanan antar negara. Presiden mengeluarkan eksekutif perintah yang mengarahkan lembaga terkait untuk mengambil tindakan yang mewajibkan pemakaian masker di bandara dan moda transportasi umum tertentu, termasuk di banyak pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut, dan layanan bus antar kota. Dan yang selanjutnya, yang keenam, mendorong kepatuhan saat bertaruh dan menjaga jarak fisik. The White House akan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan memulai kampanye kesehatan masyarakat yang agresif dan terkoordinasi untuk mendorong penggunaan masker, menjaga jarak secara fisik, dan mengikuti panduan CDC dan praktik terbaik lainnya. Sebagai bagian dari kampanye kesehatan masyarakat, pemerintah federal akan meningkatkan upaya untuk memerangi kesalahan informasi dan disinformasi terkait praktik kesehatan masyarakat, termasuk di platform media sosial. Dan untuk mengenai tindakan utama, yang diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu menerapkan masking secara nasional dengan bekerja sama dengan gubernur, wali kota, dan juga rakyat Amerika. Yang seterusnya, skala dan perluas pengujian. Yang ketiga, memprioritaskan terapi dan buat program penemuan dan pengembangan pengobatan COVID-19 yang komprehensif dan terintegrasi. Yang selanjutnya, mengembangkan panduan kesehatan kepada seluruh masyarakat berbasis bukti yang dapat ditindaklanjuti. Dan seterusnya, memperluas tenaga kesehatan masyarakat Amerika Serikat dan juga meningkatkan kapasitas perawatan klinis untuk COVID-19. Selanjutnya, meningkatkan data untuk memandu respon terhadap COVID-19. Dan mengenai kebijakan peraturan di Indonesia akan dibacakan oleh Fanti. Ya, terima kasih Askal. Jadi saya akan menjelaskan kebijakan peraturan yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID ditetapkan pada 31 Maret. Pemerintah daerah itu melakukan pembatasan sosial berskala besar untuk 1
provinsi atau kabupaten kota tertentu. PSBB itu dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur, bupati, wali kota kepada Menteri Kesehatan. Lalu yang kedua, nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB yaitu yang pertama peliburan sekolah dan tempat kerja, yang kedua pembatasan kegiatan keagamaan, yang ketiga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, yang keempat pembatasan kegiatan sosial budaya, yang kelima pembatasan moda transportasi, dan yang terakhir itu pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek keamanan dan pertahanan. Lalu yang ketiga, pada 7 April 2020, Menteri Kesehatan menyetujui PSBB untuk diterapkan di DKI Jakarta. PSBB itu dilakukan selama 14 hari, ojek online dilarang membawa penumpang, dan jadwal KRL itu dievaluasi ulang dan dikurangi. Di wilayah Jabodetabek akan dibagikan sembako senilai 200.000 per keluarga. Nantinya penerima bantuan akan mendapatkan 600.000 per keluarga yang diberikan selama kurun waktu 3 bulan. Untuk kebijakan yang dikeluarkan negara Amerika tersebut efektif bila diterapkan di Indonesia akan dibacakan oleh Fikri. Baik, terima kasih Fanti. Untuk selanjutnya, apakah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara Amerika Serikat efektif apabila diterapkan di Indonesia? Next. Berdasarkan kebijakan yang dilakukan negara Amerika Serikat terkait penanganan virus COVID-19, menurut kami pribadi ada beberapa yang mungkin bisa diterapkan di Indonesia, seperti dukungan negara bagian dengan sumber daya federal. Apabila setiap provinsi diibaratkan sebagai wilayah negara bagian di Amerika Serikat, mungkin pemerintah Indonesia juga bisa menerapkan hal yang sama dengan mengirimkan staf pemerintahan, kontraktor, dan sukarelawan guna untuk mendukung upaya vaksinasi di setiap provinsi dan daerah. Mohon maaf sebentar, saya tinggal sebentar. Oke, next. Mohon maaf sebelumnya. Yang kedua, kebijakan mendorong setiap provinsi untuk meningkatkan tenaga vaksinasi mereka dengan mengambil semua tindakan guna meningkatkan tenaga kerja sebagaimana mestinya. Itu kembali lagi apabila provinsi di Indonesia itu diibaratkan seperti negara bagian di Amerika Serikat. Next. Dan lagi ada beberapa kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang juga diterapkan di Indonesia atau mungkin sudah diterapkan di Indonesia, seperti memberikan aturan terkait perjalanan antar negara, seperti mewajibkan menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan lain-lain. Seperti yang diketahui, Indonesia juga sudah mulai kembali mengizinkan perjalanan antar kota, juga antar negara, dan juga menerapkan aturan untuk menjaga jarak karena seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran virus COVID-19 di dunia juga bersumber dari sentuhan. Maka dari itu mungkin untuk setiap negara pasti sudah bisa dipastikan bahwa mereka mengeluarkan kebijakan berupa menjaga jarak. Dan ada juga beberapa kebijakan Amerika Serikat yang tidak kita tuliskan atau tidak kita sampaikan atau tidak kita lampirkan, tapi juga diterapkan di Indonesia, seperti melaksanakan lockdown, karena Indonesia sendiri sudah
diketahui sudah beberapa kali melaksanakan lockdown atau yang biasa disebut PSBB. Dan untuk yang terakhir kesimpulan akan disampaikan oleh Niken Deva kembali. Untuk Niken, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi yang kita sampaikan tadi. Kesimpulannya di sini adalah saat ini Amerika Serikat memang berada di posisi teratas dalam jumlah pasien positif COVID-19 tertinggi di dunia. Dan hal itu juga diperkirakan akibat terlambatnya penanganan terkait virus COVID-19 ini di negara tersebut. Akan tetapi Amerika Serikat juga termasuk cepat dalam memberikan kebijakan guna melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Maka dari itu, mereka membuat banyak kebijakan terkait pemberian vaksin kepada setiap masyarakatnya. Dan lagi, alasan mengapa sulitnya penanganan COVID-19 di Amerika Serikat dan Indonesia bisa juga dikarenakan banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah di kedua negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat sendiri berada di posisi ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu sekitar 331 juta, sedangkan Indonesia tepat berada di bawahnya atau di posisi keempat dengan jumlah penduduk sekitar 273 juta jiwa. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan mengapa sulitnya penanganan virus COVID-19 di Amerika Serikat dan juga di Indonesia, sehingga membutuhkan kebijakan-kebijakan yang ekstra agar dapat memperhatikan setiap penduduk di negaranya. Berikut adalah kesimpulan dari presentasi yang kita sampaikan malam ini. Selanjutnya akan saya alihkan kepada ketua kelompok, yaitu Fikri Yasir Puji. Terima kasih. Terima kasih Niken, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kembali apabila dari kelompok kami ada kurang atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman yang lain. Ini presentasi dari kelompok kami terkait penanganan atau kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani penyebaran virus COVID-19 di negara Amerika Serikat itu sendiri. Dari kelompok kami sekian. Sebelumnya sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.